Tahun 1945 adalah tahun yang penting bagi rakyat di Nusantara. Di tahun itu ada dua kejadian tidak terduga. Salah satunya adalah berakhirnya Perang Dunia II di bulan Mei, dan yang kedua adalah Jepang mendapatkan bencana yang besar dari Amerika. Saat aku mempelajari sejarah tentang Hiroshima dan Nagasaki, yang terbersit di otakku adalah apa yang terjadi jika Amerika saat itu tidak membom Jepang? Apakah wajah Indonesia sama seperti sekarang atau akan jauh sangat berbeda? Apakah musibah di Jepang adalah anugerah untuk nenek moyang kita? Apakah Oppenheimer yang merupakan keturunan Yahudi dari Jerman ini juga salah satu jawaban dari doa leluhur kita? Apakah boleh aku tertawa saat manusia-manusia dan anak-anak kecil tidak berdosa terbakar hangus karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Apakah itu hukum karma negara Jepang yang dibayar kontan melalui tangan Amerika? Penderitaan kita secara tidak langsung sudah berkurang karena aksi Amerika. Dan saat itulah Jepang mulai kewalahan dan menerima karmanya. Peradaban manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya perang. Hubungan manusia dan perang itu sangat erat. Sama seperti di cerita Mahabharata. Dalam hidup ini selalu ada Pandawa dan Kurawa. Namun waktunya dan lakonnya saja yang berbeda. Dulu waktu kecil aku selalu bertanya-tanya, kenapa ya perang itu ada? Kenapa Tuhan yang maha baik dan maha besar seolah-olah diam saja dan cuek saja saat manusia saling berperang? Di mana posisi Tuhan saat perang? Kenapa Tuhan tidak muncul saja dan menghentikan segala keruwetan dan kesalahpahaman yang ada di dunia? Tapi ternyata hidup itu tidak semudah dan sesederhana itu. Jika kita terlahir sebagai manusia, maka sejatinya kita juga harus menerima realitas yang ada di dunia. Bahwa memang di dunia ini selalu ada penderitaan. Orang miskin kaya menderita, cantik jelek menderita, pintar bodoh menderita, kuat lemah menderita, tinggi pendek menderita. Ya memang mau gimana lagi? Jiwa kita terperangkap di dalam daging yang hidup di abad 21 ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, ya aku harus menerima realitas yang ada di sini. Dan memang dalam hidup selalu ada baik dan buruk. Itu sudah bagian dari hukum alam. Dan aku sebagai manusia biasa, manusia bodoh, manusia kotor, manusia yang tidak tahu apa-apa, memang tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan hukum alam yang sudah ada. Kalau aku sendiri, ya maunya tidak ada koruptor, maunya tidak ada kejahatan. Ya kalau bisa semua itu baik. Kalau bisa tidak ada perang. Ya kalau bisa semua orang itu harus sadar. Tapi dunia yang seperti itu adalah dunia dalam imajinasi dan fantasiku saja. Itu adalah utopia yang tidak akan pernah menjadi nyata. Aku selalu merekomendasikan 5 buku ini kepada murid aku. Yang pertama adalah Bhagavad Gita, yang kedua adalah Gospel of John, yang ketiga adalah Meditations karya Marcus Aurelius. Kemudian ada Crime and Punishment karya Dostoyevsky. Ada juga The Picture of Dorian Gray karya Oscar Wilde. Dan jujurnya aku sangat malu ya, karena memang pengetahuanku akan karya sastra Jawa sangat minim. Makanya di tahun ini mungkin aku akan membaca lebih mengenai sastra Jawa kuno. Dan jika ada yang bisa aku share dengan kalian, mungkin kedepannya aku akan membagi apa yang sudah aku pelajari. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang karya sastra klasik yang berjudul Bhagavad Gita. Dan apa saja yang bisa kita pelajari dari karya sastra ini. Tips pertama saat kalian membaca karya sastra klasik, kalian harus memiliki kerendahan hati bahwa kalian adalah orang bodoh yang ingin belajar. Karena jika kalian merasa pintar dan tidak mau mengosongkan diri kalian, seberapa banyak buku yang kalian baca tidak akan pernah bisa kalian mengerti atau masuk ke dalam pikiran kalian. Karena orang yang mau belajar adalah orang yang memiliki kerendahan hati bahwa mereka adalah orang yang bodoh.
Karena kalau kita semua sudah merasa pintar, kita tidak akan pernah mau belajar dan mencari tahu. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai background pendidikan aku, karena aku tidak ingin ada kesalahpahaman ya. Karena mungkin nanti kalian berpikirnya aku bercerita agama itu dari sudut pandang spiritual. Padahal di sini aku hanya ingin menceritakan filsafat dan agama dari sudut pandang linguistik atau sudut pandang sejarah. Dan aku tidak akan nge-share apapun tentang kepercayaan aku apa, iman aku apa. Biarkan kepercayaanku dan imanku itu hubunganku dengan Tuhan. Karena yang namanya iman itu adalah kebenaran spiritual menurutku. Dan kebenaran spiritual itu ranahnya subjektif, bukan objektif. Jadi biar aku dan Tuhanku saja yang tahu apa yang aku percaya. Oke. Aku belajar ilmu sastra dan linguistik atau ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan sejarahnya. Jadi manusia itu tidak bisa dipisahkan dari bahasa dan juga sastra. Agama itu juga tidak bisa dipisahkan dari bahasa dan sastra. Tuhan itu juga tidak bisa dipisahkan dari kata, bahasa, dan sastra. Tuhan dan kata atau firman itu saling berhubungan. Bahkan dalam Gospel of John berbunyi demikian. In principio erat verbum, ad verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Intinya Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari firman. Tentunya firman juga tidak bisa kita lepaskan dari bahasa. Sejarah juga tidak akan mungkin bisa kita tuturkan dan wartakan jika tidak ada bahasa yang berupa lisan atau tulisan. Jadi menurut aku pribadi, penemuan terbesar umat manusia bukan internet atau mobil atau TikTok atau Instagram, tetapi adalah bahasa. Dari bahasa itulah cerita ada. Dari cerita itulah agama ada. Dari cerita dan bahasa, sejarah itu bisa kita wartakan. Dari cerita itulah kita tahu siapa identitas kita tahu siapa leluhur kita. Makanya jangan pernah meremehkan orang atau anak yang belajar ilmu sastra dan ilmu linguistik. Yang menurut banyak orang tua di zaman sekarang ya, ilmu linguistik dan sastra itu adalah ilmu sampah yang harus kita buang. Karena kita sudah hidup di zaman modern di mana orang lebih membutuhkan teknologi dan AI daripada sastra. Tapi mereka lupa jika manusia itu punya speech organ yang bisa menghasilkan suara. Tanpa teknologi speech organ yang dibuat atau diciptakan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki semua kenikmatan yang ada di zaman sekarang. Jadi, jika kalian bisa bersuara, kalian bisa menggunakan bahasa, bersyukurlah atas nikmat itu. Karena tidak semua orang memilikinya. Oke, jadi apa itu Bhagavad Gita? Bhagavad Gita adalah salah satu teks suci Hindu yang paling penting dan dihormati. Nama Bhagavad Gita berarti nyanyian Tuhan atau nyanyian ilahi. Teks ini merupakan bagian dari Mahabharata, salah satu epos terbesar dalam sastra India. Bhagavad Gita terdiri dari 700 syair atau sloka yang terbagi dalam 18 bab. Kitab ini berbentuk dialog antara Dewa Krishna dan Pangeran Pandawa yaitu Arjuna di medan perang Kurukshetra. Para ahli memperkirakan bahwa Bhagavad Gita disusun antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Berarti ya sekitar 500-an tahun sebelum Yesus lahir. Kalau di Yunani kuno itu ada cerita dari Homer, Iliad and Odyssey, yang ditulis sekitar 750 tahun sebelum Yesus lahir. Bhagavad Gita merupakan bagian dari Mahabharata yang berkembang selama beberapa abad melalui tradisi lisan sebelum dituliskan. Waktu pastinya masih diperdebatkan, tetapi sebagian besar sarjana sepakat bahwa teks ini telah mencapai bentuknya seperti yang sekarang sekitar abad kedua sebelum Masehi. Berarti sekitar 200 tahun sebelum Yesus lahir,
epos ini sudah ada. Secara tradisional, Bhagavad Gita diyakini ditulis oleh Vyasa, seorang resi legendaris yang juga dianggap sebagai penulis Mahabharata. Vyasa adalah tokoh penting dalam sejarah Hindu karena ia juga dikatakan sebagai penyusun Veda dan berbagai Purana atau teks-teks kuno dalam agama Hindu. Bhagavad Gita adalah bagian dari Mahabharata yang berisi dialog antara Arjuna dan Krishna di medan perang Kurukshetra. Inti ajarannya adalah tentang dharma atau kewajiban, bhakti pengabdian, nana pengetahuan, dan karma tindakan tanpa pamrih. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam inti ajaran Bhagavad Gita. Yang pertama ada kewajiban dan dharma. Krishna mengajarkan Arjuna bahwa setiap orang memiliki kewajiban sesuai dengan perannya di masyarakat. Arjuna sebagai seorang ksatria harus menjalankan dharmanya atau perannya atau lakonnya dalam bertempur tanpa terikat oleh hasil akhirnya. Krishna ini mengajarkan bahwa seseorang harus bertindak dengan penuh kesadaran tetapi tidak melekat pada hasil, jadi tidak fokus pada hasilnya. Tindakannya ini harus dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kemudian Bhagavad Gita mengajarkan tentang Bhakti Yoga atau pengabdian kepada Tuhan. Krishna menekankan bahwa jalan terbaik menuju pembebasan adalah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui cinta dan pengabdian. Dan yang terakhir ada Nana Yoga, atau mungkin orang Indonesia sebenarnya Jnana ya. Jnana Yoga atau Nana Yoga atau pengetahuan spiritual. Krishna menjelaskan bahwa dunia ini bersifat sementara dan pengetahuan tentang Atman atau jiwa yang kekal adalah kunci kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, sekarang aku jelaskan siapa itu Arjuna dan siapa itu Krishna dalam cerita ini. Di dalam Bhagavad Gita, Arjuna dan Krishna adalah dua tokoh utama yang menjalani dialog filosofis dan spiritual. Arjuna adalah seorang ksatria Pandawa. Dia putra Raja Pandu dan Kunti. Ia adalah pemanah terhebat di masanya dan dia juga merupakan murid kesayangan Drona. Sebelum perang Kurukshetra dimulai, Arjuna ini mengalami krisis moral dan emosional. Dia merasa bimbang untuk bertarung melawan saudara-saudaranya, kakeknya Bhishma, dan gurunya Drona. Arjuna ini mewakili manusia biasa seperti kita yang menghadapi dilema dalam menjalankan kewajibannya dan mencari bimbingan spiritual. Kemudian karakter Krishna di sini adalah Raja Dwaraka atau penjelmaan Dewa Wisnu. Dalam perang Kurukshetra, Krishna tidak bertarung tetapi menjadi kusir kereta perang Arjuna. Ia mengajarkan Bhagavad Gita kepada Arjuna, memberikan wawasan tentang dharma atau kewajiban, karma, tindakan, dan bakti, pengabdian kepada Tuhan. Krishna ini mewakili kebijaksanaan ilahi atau kebijaksanaan Tuhan. Ia membimbing manusia dalam menjalani hidup dengan kesadaran spiritual. Oke, jadi makna simbolisnya apa? Makna simbolisnya adalah Arjuna ini melambangkan jiwa manusia yang mencari kebenaran dan Krishna itu melambangkan kesadaran ilahi yang membimbing jiwa menuju pencerahan. Melalui dialog mereka, Bhagavad Gita mengajarkan bagaimana menjalani hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, dan pengabdian kepada Tuhan. Sekarang aku akan membahas tentang dialog ya antara Arjuna dan juga Krishna. Arjuna berkata, "Wahai Krishna, ketika aku melihat sanak saudaraku berdiri di medan perang ini, tubuhku gemetar, mulutku kering, dan senjataku terlepas dari tanganku. Aku tidak ingin bertempur." Maknanya apa? Arjuna ini sedang mengalami dilema moral karena harus berperang melawan keluarganya sendiri. Ia takut melakukan adharma atau ketidakbenaran dan merasa kehilangan makna bertempur demi kemenangan duniawi. Saat Arjuna ini sedang galau, Krishna memberikan nasihat. Krishna berkata, "Kamu hanya berhak atas tindakanmu, tetapi kamu tidak berhak atas hasilnya. Jangan bertindak demi hasilnya. Juga jangan terpikat pada ketidakaktifan.
Maknanya, Krishna mengajarkan konsep karma yoga, yaitu berbuat sesuai dharma atau kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Ia menegaskan bahwa seorang ksatria harus bertindak berdasarkan tugasnya, bukan atas perasaan pribadi. Ya ini emang gak gampang gitu, jadi Arjuna itu gak gampang. Kemudian di Bhagavad Gita, Krishna juga mengungkapkan wujud kosmisnya. Krishna berkata, "Akulah waktu, sang perusak dunia. Aku datang untuk menghancurkan segala yang ada. Bahkan tanpa pertolonganmu, semua yang berdiri di sini akan binasa." Krishna ini sedang menunjukkan bentuk ilahinya kepada Arjuna. Ia menegaskan bahwa kehancuran di medan perang sudah ditentukan oleh kehendak ilahi. Arjuna ini hanya menjadi alat dalam rencana besar Tuhan, atau alat dalam misteri Tuhan yang tidak akan pernah kita mengerti sebagai seorang manusia tentunya. Dalam Gita, Arjuna menyadari tentang tugas, peran, dan lakonnya sebagai seorang ksatria, dan akhirnya dengan kerendahan hati dia siap bertempur. Arjuna berkata, "Wahai Krishna, segala kebimbanganku telah sirna, dan aku telah memperoleh kebijaksanaan. Aku siap melakukan kehendak-Mu." Setelah mendengarkan ajaran Krishna, Arjuna menyadari tugasnya sebagai ksatria dan bersedia bertempur dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut. Dia sedang menjalankan dharmanya sebagai seorang Arjuna atau seorang ksatria. Ya mungkin jika kita analogikan ya, seperti di kisahnya Game of Thrones, ada Tyrion Lannister yang membunuh bapaknya sendiri atau melawan saudaranya sendiri dari House of Lannister. Ya mau tidak mau, karena dia seorang ksatria, ya harus dia lawan keluarganya. Atau Harry Potter melawan Voldemort dan teman-temannya yang join gengnya Voldemort. Ya mau tidak mau itu harus dia lawan. Namanya cerita pasti selalu ada hero dan anti-hero. Selalu ada baik dan buruk. Di Narnia ada sosok Aslan melawan White Witch. Ya begitulah hidup, begitulah dunia. Tahun 2023 aku nonton film Oppenheimer yang dibintangi oleh Cillian Murphy dan diproduseri oleh Christopher Nolan. Ada satu hal yang unik di film itu, yaitu taste sastranya Oppenheimer ini sangat bagus. Dia juga suka membaca Bhagavad Gita, bahkan dalam bahasa Sanskerta. Dia juga bisa banyak bahasa. Buat orang yang belajar linguistik kayak aku, Oppenheimer itu adalah sosok yang keren banget. Dia tuh ya role model lah. Jadi memang orang ini ajaib. Dia punya kemampuan bahasa yang bagus, kemampuan linguistik yang bagus, dan matematikanya serta fisika juga bagus. Jadi Robert Oppenheimer adalah seorang fisikawan teoritis yang memimpin proyek Manhattan untuk mengembangkan bom atom. Dan dia sangat terpengaruh oleh Bhagavad Gita. Oppenheimer sering mengutip Bhagavad Gita, termasuk saat menyaksikan uji coba bom atom pertama di Trinity tanggal 16 Juli 1945. Dan ia mengingat ayat terkenal dari Bhagavad Gita yang berbunyi, "Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia." Persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Sekarang mungkin kalian bingung kenapa Oppenheimer menyukai Bhagavad Gita. Oppenheimer adalah seorang yang tertarik pada filsafat dan spiritualitas timur. Bhagavad Gita menawarkan wawasan mendalam tentang dharma, karma, dan moksha atau pembebasan spiritual. Dan mungkin Oppenheimer ini juga mengalami dilema moral yang sama dengan Arjuna. Dalam Gita, Arjuna mengalami dilema moral sebelum perang Kurukshetra, dan dia merasa bersalah jika harus membunuh kerabatnya sendiri demi tugasnya sebagai seorang ksatria. Oppenheimer juga mengalami dilema moral yang sama. Dalam menciptakan bom atom, pasti akan menyebabkan kehancuran massal. Meskipun hal itu dilakukan demi tugasnya terhadap negaranya, tapi di sisi lain korbannya itu akan sangat banyak. Bahkan pasti ada anak kecil dan
orang-orang yang tidak berdosa yang meninggal. Makanya guys, dalam suatu negara, bukan presiden atau raja-raja saja yang pusing sebenarnya. Saintis, apalagi tentara, itu mereka juga pusing setiap hari. Pasti mereka sering mendapatkan dilema moral seperti ini. Setiap hari pasti mereka bergelut antara hati nurani dan juga tugas negara. Ya pasti kalau nggak kuat bisa gila itu. Bahkan tidak jarang tentara yang dapat PTSD. Di sisi lain, Krishna ini juga mengajarkan ya bahwa seorang individu harus bertindak sesuai dharma tanpa terikat pada hasilnya. Oppenheimer mungkin melihat dirinya dalam posisi Arjuna, melakukan sesuatu yang mengerikan seperti menciptakan senjata pemusnah, tetapi merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai ilmuwan dan seorang patriot. Oppenheimer melihat Bhagavad Gita sebagai cermin dari dilema moral yang ia alami. Seperti Arjuna, ia berada dalam posisi di mana tugasnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Namun ia tetap menjalankan tanggung jawabnya, meskipun harus dihantui oleh konsekuensi dari perbuatannya. Kisah Bhagavad Gita, khususnya dialog antara Arjuna dan Krishna, memberikan banyak pelajaran berharga bagi kehidupan manusia modern, terutama saat menghadapi dilema moral. Kisah Arjuna dan Krishna mengajarkan bahwa dalam situasi dilema moral, kita harus berpikir jernih, bertindak dengan bijaksana, tidak lari dari tanggung jawab, dan tidak terikat pada hasil. Dengan menerapkan prinsip Bhagavad Gita, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Dan aku sangat merekomendasikan sastra klasik ini untuk kalian baca. Kalau kalian mungkin bingung dengan bahasanya, aku rekomendasikan buku Bhagavad Gita bagi orang modern yang mungkin jauh lebih relatable dengan anak muda. Karena sebenarnya dunia ini hanya cerita dan panggung teater saja. Selalu ada baik dan jahat, selalu ada hitam dan putih. Hanya karakternya saja, atau kalau bahasa Jawa itu lakonnya saja yang diubah. Karena kalau kalian membaca sastra apapun, pasti selalu ada karakter yang baik dan jahat. Di Harry Potter, ada Dumbledore dan Voldemort. Di Game of Thrones, ada Stark dan Lannister. Di The Lord of the Rings, ada Gandalf dan Sauron. Di New Testament, ada Kristus, ada Antikristus. Karena kalau kita nonton film, terus tidak ada villain di situ, tidak ada konflik, film akan sangat membosankan. Bayangkan jika superhero itu tidak memiliki anti-hero-nya. Ya buat apa superhero itu ada? Mana ada yang nonton gitu. Dan saat anti-hero itu kalah, maka penonton akan senang. Makanya jangan takut membaca dan jangan takut mencari kebijaksanaan dalam karya sastra apapun. Jadilah seperti anak kecil yang selalu penasaran, dan yang terpenting adalah selalu memiliki kerendahan hati, bahwa sejatinya kita manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kita ini baru ada di abad 21, sementara bumi dan alam ini sudah ada sejak jutaan bahkan miliaran tahun lah. Bumi ini sudah ada, jadi rendah hatilah. Sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya.